Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem operasi untuk topik pembahasan manajemen memori. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih baik dimanapun teman-teman berada, dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, agar apapun yang akan kita pelajari bisa bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan terhadap kita bersama. Sebelum kita mulai pembahasan materinya, saya sampaikan terlebih dahulu, berikut adalah outline perkuliahan pada kali ini, dimulai dengan perkenalan, karena saya mengampu di mata kuliah ini setelah UTS. Yang kedua adalah review capaian pembelajaran, yang ketiga tentunya adalah pembahasan terkait materi hari ini. Sebagai pembuka perkuliahan, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Endang Sulistiani akan mengampu mata kuliah sistem operasi dari setelah UTS sampai dengan sebelum nanti UAS. Sementara untuk teman-teman di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan UTS sudah belajar bersama dengan Bu Ima Kurniastuti. Sebelumnya, saya juga pernah hadir di perkuliahan kalian di minggu pertama saat bersama dengan Bu Ima gitu. Jadi sepertinya kalian juga sebenarnya udah kenal dengan saya. Sesuai dengan outline pembelajaran pada hari ini, agenda yang kedua adalah review capaian pembelajaran gitu ya. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa secara garis besar capaian pembelajaran mata kuliah sistem operasi terdiri atas 6 hal, dimulai dari pemahaman terkait struktur dasar sistem komputer, dilanjutkan dengan struktur dasar sistem operasi, dengan pendetailan kembali untuk fungsi-fungsinya, yaitu dimulai dari manajemen proses, teknik penjadwalan proses, manajemen memori, dan juga manajemen file. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira nih teman-teman nanti pas baca ini, kenapa kok 4 capaian pembelajaran yang di atas itu dicoret gitu sama Bu Endang? Oke, benar. Jawabannya adalah 4 pembelajaran tersebut sudah teman-teman pelajari bersama dengan Bu Ima dari pertemuan 1 sampai dengan UTS. Sementara 2 pembelajaran atau 2 capaian pembelajaran yaitu memahami manajemen memori dan memahami manajemen file akan kita pelajari mulai dari setelah UTS sampai nanti dengan UAS. Sementara yang saya beri tanda bold yaitu memahami manajemen memori itu adalah capaian pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini sampai dengan beberapa minggu ke depan. Mulai masuk pada materi manajemen memori, ini adalah pembahasan yang ada pada hari ini gitu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa manajemen memori akan kita pelajari selama beberapa minggu ke depan. Untuk hari ini sendiri pembahasannya dimulai dari konsep dasar memori, yang kedua adalah hierarki organisasi memori, pengalamatan memori, dan juga konsep dasar dari apa itu manajemen memori. Pembahasan yang pertama yaitu terkait konsep dasar memori. Saya ingin mengingatkan kembali teman-teman terkait dengan sistem komputer gitu. Jika masih ingat, di pertemuan pertama perkuliahan dijelaskan bahwa sistem komputer terdiri atas 3 bagian, hardware, software, dan juga brainware. Lantas, apa hubungannya dengan memori? Gitu. Nah, memori sendiri merupakan salah satu komponen komputer yang termasuk dalam hardware. Lantas, apa sih memori dan apa fungsinya? Gitu. Memori sendiri merupakan tempat penyimpanan instruksi atau data dari program, di mana memori menjadi pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Nah, untuk dapat dieksekusi, program sendiri harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Berbicara terkait memori, kita juga akan berbicara tentang hierarki organisasi memori. Seperti pada slide ini, saya ingin memperlihatkan bahwa tingkatan memori dari yang paling tinggi ke sampai yang paling bawah, paling tinggi dimulai dari register, yang selanjutnya adalah cache memory gitu ya. Pada bagian ini terdapat 3 jenis, ada L1, L2, dan L3. Kemudian di tingkatan yang ketiga ada main memory atau memori utama, dan yang keempat atau tingkatan paling bawah adalah secondary memory atau memori sekunder.
Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing jenis memori. Kita mulai dengan memori register. Kita ketahui bahwa memori register merupakan jenis memori yang memiliki kecepatan paling tinggi atau paling cepat gitu. Akan tetapi dia memiliki keterbatasan, yaitu kapasitas memori yang kecil. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat menyimpan data program yang sedang dieksekusi dan letaknya ada di prosesor atau CPU. Jenis memori selanjutnya adalah cache, yaitu memori yang letaknya ada di antara memori register dan juga memori utama. Fungsinya adalah agar prosesor tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Artinya, memori ini digunakan sebagai jembatan atau menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi, yaitu untuk memori register, dengan kecepatan RAM, salah satu bentuk dari memori utama. Jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama tidak langsung mengakses ke memori utama, melainkan mencarinya pada cache. Tentu pada level 1, kemudian jika tidak ditemukan baru ke level 2, dan selanjutnya ke level 3. Apabila di cache tidak ditemukan, barulah dicari di memori utama. Jenis yang ketiga adalah main memory atau memori utama, di mana fungsinya adalah untuk menyimpan instruksi program. Untuk memori ini secara kecepatan dia lebih lambat dibandingkan dengan cache memori dan juga register, akan tetapi memiliki kapasitas yang lebih besar. Sebagai contoh, untuk main memory ini bisa terdiri dari RAM maupun ROM. RAM adalah random access memory, fungsinya untuk menyimpan sementara perintah dan data pada sebuah program yang dijalankan. Sifatnya bisa dilakukan perubahan data, sementara untuk ROM atau read only memory merupakan memori yang untuk menyimpan perintah data secara tetap. Sebagai contoh, untuk perintah-perintah yang akan dijalankan saat pertama kali menghidupkan komputer. Jenis memori yang terakhir adalah secondary. Pada dasarnya, memori ini merupakan media penyimpanan untuk data-data pribadi, seperti video, dokumen, gambar, dan yang lain, sehingga fungsinya lebih kepada storage device. Tentu secara kecepatan dia paling lambat dibandingkan dengan jenis memori yang lain, tetapi untuk kapasitasnya bisa lebih paling besar. Sebagai bentuk, dia bisa berupa CD, DVD, hard disk, maupun USB. Dan dibandingkan dengan jenis memori yang lain, memori ini juga bersifat non-volatile, artinya data masih tetap ada, tidak terhapus meskipun tidak ada sumber daya, berbeda dengan jenis-jenis memori yang lainnya. Hierarki organisasi memori seperti yang disampaikan di slide sebelumnya ditujukan untuk 1. Meningkatkan kecepatan akses kode, instruksi, dan data oleh prosesor. Yang kedua adalah mengurangi waktu menganggur dari prosesor itu sendiri. Dan yang terakhir adalah memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer. Sementara itu, dengan adanya hierarki ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, di mana semakin bawah tingkatan dari hierarki organisasi komputer atau memori, maka 1. Harga per satuan byte akan semakin murah. Yang kedua, dari sisi kapasitas penyimpanan, semakin bawah tingkatan maka akan semakin besar. Yang ketiga, terkait frekuensi pengaksesan, semakin ke bawah maka akan semakin kurang, karena sebagaimana disebutkan di atas, prosesor akan mencari dari tingkatan yang paling atas. Dan yang terakhir adalah terkait kecepatan akses, semakin bawah tingkatan maka akan semakin lambat. Setelah kita memahami konsep dasar dari memori, mulai dari definisi dan juga tingkatannya, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen memori. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa salah satu fungsi dari sistem operasi, salah satu dari dua, seperti yang dijelaskan di bab sistem operasi, adalah resource management. Masih ingat apa itu resource management? Oke, resource management sendiri
merupakan fungsi dari sistem operasi untuk mengelola seluruh sumber daya atau resource dari komputer sehingga memungkinkan komputer melakukan beberapa job secara bergantian untuk menggunakan prosesor. Artinya, sumber daya yang ada dalam komputer dimaksimalkan untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas secara bersamaan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, sistem operasi sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu manajemen proses and resources, manajemen memori, manajemen device, dan juga manajemen file. Berkenaan dengan materi pada kali ini, yaitu manajemen memori, bisa kita lihat bahwa manajemen memori sendiri adalah komponen atau manajemen yang jenisnya untuk mengelola penggunaan memori. Jelas ya, sesuai namanya manajemen memori, maka penggunaan memori. Nah, apa sesungguhnya pengelolaan penggunaan memori? Yaitu satu, melacak pemakaian memori, siapa yang memakai dan berapa besar pemakaiannya. Yang kedua adalah memilih program mana yang akan di-load ke memori. Yang ketiga adalah alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program atau proses dalam penggunaan address space. Yang terakhir yaitu mengelola swapping antar memori utama dan disk. Di sini untuk penjelasan apa itu swapping akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Nah, berkenaan dengan manajemen memori, maka sesuai tugasnya sistem operasi harus mengatur gitu ya, peletakan dari proses yang akan dijalankan pada suatu memori. Berapa banyak prosesnya yang akan diletakkan dan proses mana yang harus diletakkan, itulah yang dilakukan oleh sistem operasi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pengalamatan memori. Sebelum kita membahas tentang bagaimana dan seperti apa pengalamatan memori, lebih baik kita pahami terlebih dahulu apa itu alamat logika dan alamat fisik. Alamat logika adalah alamat yang digenerate oleh CPU dan biasa disebut dengan juga alamat virtual. Sedangkan alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Alamat yang terdapat pada kode instruksi tidaklah selamanya berupa alamat fisik, biasanya juga masih berupa alamat logika. Sedangkan saat dieksekusi, program atau kode instruksi perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Artinya, program atau kode instruksi tersebut harus memiliki alamat fisik. Sehingga perlu dilakukan yang namanya translasi dari alamat logika ke alamat fisik. Aktivitas translasi tersebut biasa disebut dengan istilah address binding. Address binding sendiri dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda, bisa pada compile time, bisa pada loading time, dan juga bisa pada execution time. Pada pembahasan selanjutnya akan menjelaskan tentang bagaimana address binding berlangsung pada masing-masing tahapan. Address binding atau dikenal dengan istilah pengikatan alamat dalam bahasa Indonesia dapat terjadi pada compile time jika lokasi memori sudah diketahui sejak awal. Sementara pada tahap loading time, ini berarti bahwa lokasi memori tidak diketahui sejak awal, dilakukan pada saat loading program ke memori utama. Hal ini terjadi karena hasil kompilasi program hanya berisi alamat relatif yang kemudian perlu ditranslasi ke alamat fisik sesuai lokasi tempat program akan diletakkan. Address binding dapat berlangsung pada execution time ketika kode instruksi program hanya terdapat alamat referensi berupa alamat logika, belum berupa alamat fisik. Alamat logika tersebut, seperti yang dijelaskan sebelumnya, harus ditranslasikan ke alamat fisik yang mengandung alamat referensi yang akan dieksekusi oleh prosesor. Untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan perangkat keras seperti Memory Management Unit. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan tentang manajemen memori. Mungkin masih pada tahapan awal. Untuk kedepannya tentang metode dan bagaimana manajemen memori itu akan dilakukan, akan kita bahas di sesi selanjutnya. Baik, terima kasih. Karena tadi dimulai dengan doa, maka nanti teman-teman ketika mengakhiri ini juga silahkan dengan berdoa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.